Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Alalin dengan NIM 12620521323. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu UAS, dari dosen pengampu yaitu Ibu Masbuka MPCI. Baik, simak video berikut ini mengenai micro-teaching keanekaragaman suku dan budaya. Jadi saya akan menunjukkan modul ajar IPS kelas 3 fase B. Di sini ada halaman sampul yang pertama, kemudian dilanjutkan kepada halaman modulnya yang terdiri dari informasi umum yang berisikan identitas modul, kemudian capaian pembelajaran, kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian sarana dan prasarana, target peserta didik, pendekatan model dan metode pembelajaran, dan komponen intinya berisikan capaian pembelajaran, pemahaman bermakna tujuan pembelajaran, kemudian persiapan pembelajaran, pertanyaan tematik, kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal yang berisikan orientasi dan juga apresiasi, kemudian masuk ke kegiatan inti, selanjutnya disambung dengan kegiatan akhir. Selanjutnya ada komponen penilaian pencapaian tujuan pembelajaran, kemudian refleksi pendidik, dan juga lampiran-lampiran. Untuk selanjutnya ada pengayaan dan juga remedial. Dan yang terakhir adalah sumber referensi dan tanda tangan dari kepala sekolah dan juga guru kelas. Kemudian untuk lampirannya sendiri, mulai dari bahan ajarnya, kemudian untuk lampiran yang kedua berisikan lembar kerja peserta didiknya, disertai dengan kunci jawaban, kemudian soal evaluasi, terdiri dari pilihan ganda, isian, dan juga uraian. Kemudian disertai kunci jawaban. Selanjutnya ada lampiran ketiga yang berisikan instrumen asesmen, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif yang berisikan beberapa pertanyaan seperti yang sudah ada di micro-teaching, yaitu apakah kalian tahu kalian tinggal dengan bermacam-macam suku? Sebutkan. Kemudian lampiran keempat ini berisikan rubrik dan lembar penilaian sikap yang digunakan pada saat mempresentasikan lembar kerja peserta didik, bagaimana sikap dari peserta didik kita mulai di situ dan pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian juga ada cara menghitung dari penilaian sikap. Selanjutnya ada lampiran kelima yang berisikan pengayaan dan remedial. Dilanjutkan dengan lampiran keenam yang berisikan refleksi untuk pendidik. Baik, selanjutnya setelah refleksi pendidik juga ada refleksi untuk peserta didik, di mana isinya ada pertanyaan tentang bagaimana pembelajaran kali ini, serta bisa ditambahkan mengenai gaya belajar, dan atau pertanyaan yang kedua di sini untuk pertemuan selanjutnya kalian mau belajar seperti apa. Untuk medianya juga bisa ditanyakan media yang digunakan mau media pembelajaran seperti apa, atau media pembelajarannya bisa menggunakan media interaktif. Kemudian juga lampiran ketujuh yang berisikan media pembelajaran. Ini adalah media pembelajaran interaktif. Sekian itulah tadi isi dari modul pembelajaran beserta lampirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
melatih fokus kalian. Jadi berikutnya namanya adalah tepuk semangat. Perhatikan terlebih dahulu ya, nanti kalian berikan tepuk semangat. Semangat, seperti itu ya. Ya. Ayo kita lakukan bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Ya, karena sudah semangat, kita langsung saja masuk ke materi. Kita akan membahas mengenai keragaman suku dan budaya. Kalian tahu apa enggak suku dan budaya itu apa? Tidak tahu, Bu. Belum. Ya, kalau belum tahu, Ibu akan menjelaskan ya. Jadi, sebelum masuk ke suku dan budaya, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih hubungannya Bhinneka Tunggal Ika dan suku dan budaya? Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan alat yang digunakan bahasa Indonesia untuk mengikat keragaman dari suku dan budaya yang ada di Indonesia. Di mana pengertiannya, lambang negara Indonesia adalah burung garuda Pancasila. Pada kaki burung garuda tersebut menyerang kita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi kita satu jua. Karena negara Indonesia terdiri dari 38 provinsi ya saat ini. Kemudian memiliki bermacam-macam suku, bangsa, dan budaya serta memiliki keberagaman adat dan istiadat. Perbedaan itu tidak boleh dijadikan sebagai masalah, tapi justru dapat memperkaya kebudayaan dan keanekaragaman. Selanjutnya adalah keragaman suku, bangsa, dan budaya. Dibanding dengan negara-negara lain, Indonesia merupakan negara yang paling kaya keragaman suku, bangsa, dan budayanya. Bermacam-macam suku bangsa tinggal dari Sabang sampai Merauke. Bermacam-macam pula kebudayaan yang tersebut di seluruh kawasan Nusantara, mulai dari adat, tari, lagu daerah, bahasa daerah, alat musik, sampai rumah adat, upacara adat, dan semuanya ada yang ada di Indonesia itu memiliki keunikan tersendiri. Selanjutnya, keragaman suku bangsa dan budaya terjadi karena letak wilayah Indonesia yang terdiri atas wilayah kepulauan dan memiliki ciri khas tersendiri. Kemudian selanjutnya adalah suku bangsa. Jadi suku bangsa disebut juga sebagai ras atau asal usul suatu suku. Di daerah tempat tinggal kalian tentu tidak hanya dihuni oleh satu macam suku bangsa saja, melainkan bermacam-macam suku bangsa. Jadi di daerah kalian itu ada suku apa saja kalau kalian tahu? Jawa, ya. Batak, ya, ya. Madura, ya, betul sekali. Jadi suku-suku tersebut itu hidup berdampingan ya, anak-anak. Kemudian kita akan membahas mengenai budaya bangsa. Negara Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Kebudayaan daerah di Indonesia tumbuh dan berkembang secara turun-temurun. Kebudayaan bangsa Indonesia terdiri atas bermacam-macam kebudayaan seperti upacara adat, kesenian daerah, kemudian rumah adat, pakaian adat, lagu daerah, dan lain-lain sebagainya. Karena bermacam-macam kebudayaan dari suku bangsa, itu maka kita harus tahu cara agar dapat menghargai keragaman suku dan budaya yang ada di masyarakat. Gimana sih caranya? Ada yang mau belum? Belum. Kalau belum, Ibu akan menjelaskan di sini ada ya. Tolong dibedakan ya, bersatu sama nomor 2. Yang pertama, tidak membina atau menegakkan kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan lokal. Yang kedua, tidak merasa bahwa kebudayaan dan kebiasaan itu sendiri lebih beragam dan lebih baik daripada suku bangsa lain. Jadi dari dua poin yang sudah dijelaskan atau dibacakan oleh
Selanjutnya, setelah mengetahui video micro teaching, saya akan menganalisis video micro teaching yang telah saya buat dengan pertanyaan yang pertama, yaitu identifikasi dan analisislah elemen-elemen kekuatan dan kelemahan dalam sesi micro teaching, termasuk strategi mengelola kelas dan interaksi dengan siswa. Untuk kelebihannya sendiri, peserta didik sudah antusias, kemudian untuk kelasnya juga sudah kondusif, dan juga komponen-komponen dalam modul ajar sudah semuanya hampir terlaksana. Untuk kekurangannya sendiri, pada modul ajar sudah tertera lembar refleksi, namun untuk refleksi peserta didiknya tidak terlaksana dalam micro teaching. Selanjutnya, yang kedua yaitu teori-teori psikologis dapat diterapkan dalam situasi pembelajaran untuk mendukung keberhasilan siswa. Jadi untuk teori psikologis belajar yang saya terapkan yaitu teori kognitivisme, di mana teori belajar kognitivisme menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar ketimbang hasilnya. Model belajar kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Untuk teori belajarnya sendiri sudah disesuaikan dengan materi yang diangkat oleh gurunya sesuai dengan pada video micro teaching. Selanjutnya, yang ketiga yaitu terapkan umpan balik dan sesi micro teaching sebelumnya dan jelaskan perubahan yang Anda lakukan dalam pendekatan atau teknik pembelajaran. Jadi untuk umpan balik dari video micro teaching tadi yaitu adalah perlunya penyantuman refleksi untuk peserta didik agar mengetahui gaya belajar yang sesuai dan juga metode pembelajaran yang akan digunakan pada pembelajaran atau pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk teknik pembelajarannya bisa diganti dengan metode yang baru, yaitu penggunaan metode project based learning, dan teknik pembelajarannya berupa diskusi. Jadi pada pembelajaran ini peserta didik diajak untuk menyelesaikan sebuah permasalahan secara diskusi, kemudian hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang keempat yaitu evaluasilah aspek-aspek psikologis dan sosial dalam interaksi kelas selama sesi micro teaching. Jadi untuk aspek-aspek psikologis dan sosialnya pada saat micro teaching, peserta didik secara keseluruhan sudah aktif dan menyukai media pembelajaran yang telah dibuat oleh guru. Pembelajaran terasa menyenangkan, terlebih guru membuka pembelajaran pada kegiatan pendahuluan dengan ice breaking dan menanyakan kabar peserta didik. Selain itu, antusiasme peserta didik untuk menggunakan media pembelajaran interaktif itu sudah sangat antusias, kemudian bisa mempresentasikan dari lembar kerja peserta didik yang telah dibuat oleh guru. Sekian, itulah tadi evaluasi 4 pertanyaan yang telah saya jawab pada video yang terakhir kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.